Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikumpulkan lagi di acara penerimaan rapor. Alhamdulillah, santri dan santriwati kami setelah mengikuti pelajaran sekitar 1 semester atau 6 bulan. Mungkin ada orang tua yang sudah sering mengikuti acara ini, tapi ada juga yang baru pertama kali. Ini pengalaman baru. Jadi akan ada beberapa penampilan yang disuguhkan untuk ibu-ibu sekalian yang insya Allah jadi evaluasi juga bagi ibu-ibu sekalian. Oh, ini yang sudah dipelajari anak-anak. Oh, ini yang sudah diajarkan di anak-anak dan segala macam. Adapun mengenai rapor, itu adalah hasil pembelajaran santri dan santriwati selama 6 bulan ini. Tapi itu yang ada di dalam rapor bukan hanya sekedar secara akademis, tapi bagaimana kehadiran anak-anak, bagaimana mereka bersikap selama di sini, bagaimana mereka berperilaku selama di TPA ini. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga apabila ada yang kurang puas, mungkin bisa diingat kembali bagaimana kehadirannya anak-anak, karena ada juga beberapa santri yang kadang datang lama tidak datang, terus datang bilang, Ustazah sebenarnya mau kamu ngaji kemarin tapi tidak ada yang antar. Kayak apa ya, sedih didengar karena itu menunjukkan mereka mau sekali belajar. Ustazah mau sekali belajar tapi tidak ada yang antar. Padahal ada orang tua juga yang mengantar dari Barumpong, ada yang mengantar dari mana, ada yang mengantar dari mana, tapi tetap disampai untuk belajar gitu. Jadi ketika saya dengar ada yang kayak, Ustazah mau kak belajar kemarin, mau kak datang kemarin tapi tidak ada antar kak, tapi tidak sempat gini, kayak apa ya, sedih didengar gitu. Jadi mungkin evaluasi kita ke depannya adalah untuk lebih memaksimalkan sama-sama usahanya anak-anak di sini, mereka memaksimalkan belajar, kemudian usaha dari ibu, bapak dan wali santri untuk memaksimalkan kehadiran mereka. Kemudian kami juga sebagai ustadz dan ustazah mengevaluasi apa yang bisa kami berikan kepada anak-anak. Jadi tetap saya tekankan mengenai kolaborasi antara kita orang tua, ustazah dengan anak-anak untuk supaya mereka bisa berkembang secara maksimal di TPA ini. Seperti itu. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya sebagai kepala TPA, dan ada amanah juga untuk menyampaikan beberapa materi terkait parenting. Mungkin yang untuk orang tua yang sering mengikuti penerimaan rapor sudah tidak lazim, sudah biasa mendengar soal parenting ini dari saya. Biasanya kalau semester lalu itu kalau tidak salah tentang tahap perkembangan anak. Kemudian juga pernah soal perkembangan anak di fase masa umur 1-10 tahun. Nah, sekarang ini lanjutan materinya. Materinya itu mengenai membimbing anak menjalani masa remaja. Karena kita sudah pernah bahas soal anak di umur 1-10 tahun, kita lanjut membahas bagaimana membimbing anak di menjalani masa remaja mereka. Karena kita semua di sini hidup sama-sama hidup baru pertama kali. Mereka juga begitu. Mereka juga baru hidup pertama kali. Kita juga sebagai orang tua baru datang ke dunia ini pertama kali. Jadi tentunya mereka perlu bimbingan dari kita sebagai orang dewasa yang sudah pernah menjalani masa itu. Oke. Membimbing anak menjalani masa remaja. Apa sih yang terjadi ketika anak-anak ini mulai menginjak masa remaja, ketika mereka mulai menginjak usia SMP mungkin, atau ada mungkin yang lebih cepat, usia 5 tahun, 6 tahun, mereka sudah kayak, kenapa sudah mulai memberontak atau apa, intinya menunjukkan tanda-tanda proses remaja gitu. Apa sih yang terjadi ketika anak-anak itu mulai menginjak masa remaja? Yang pertama itu mereka mengalami peran dalam dirinya sendiri, identitas versus kebingungan peran. Di tahap ini, anak-anak itu butuh sekali yang namanya identitas. Mereka butuh sekali yang namanya punya saya. Saya itu apa? Saya itu bagaimana? Saya itu kenapa? Saya itu apa? Mereka itu butuh yang namanya identitas. Mungkin ibu-ibu sekalian
menotis terkadang itu anak-anak yang mulai menginjak usia remaja itu cenderung punya circle, cenderung punya teman-teman kelompok, cenderung punya geng-geng. Nah, itu adalah salah satu bagian dari kebutuhan mereka untuk memiliki identitas. Saya punya identitas sebagai bagian dari kelompok ini. Saya punya identitas sebagai bagian dari geng ini. Saya temannya ini, saya ini. Mereka membutuhkan identitas itu. Nah, di saat itu remaja sedang berusaha membangun jati diri. Mereka sedang berusaha untuk membentuk profil mengenai dirinya sendiri. Saya begini, sifatku begini, kepribadianku begini. Mereka sedang berusaha membangun itu. Dan pada saat itu bukan cuma hanya sekedar proses psikologis, tapi memang secara biologis seperti itu. Pada saat itu, pada saat remaja ini, otak remaja itu masih belum berkembang secara sempurna di bagian prefrontal. Apa itu otak bagian prefrontal? Prefrontal cortex adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sedangkan bagian ini itu belum berkembang dengan sempurna, sehingga keputusan yang diambil pada saat masa remaja itu cenderung tidak perfect 100%. Mereka belum memahami konsep tanggung jawab, belum memahami konsep resiko jangka panjang. Jangka panjang itu mereka belum mengerti konsep itu. Bukan karena dibilang mereka bodoh atau apa, tidak. Memang karena secara biologis seperti itu. Secara biologis otaknya memang belum berkembang di bagian prefrontal cortex itu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah merangsang bagaimana bagian otak tersebut itu bisa tumbuh secepat mungkin, bisa tumbuh seberkembang mungkin, sesegera mungkin untuk membantu mereka ke perkembangan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian juga yang dialami oleh remaja pada masa ini adalah mereka itu butuh kemandirian tapi belum matang. Mereka cenderung mau bertindak seperti orang dewasa tapi belum matang. Secara fisik mereka belum matang, tapi secara kebutuhan mereka mau dianggap dewasa. Bisa mak sendiri, bisa mak ini, bisa mak sendiri. Jadi kasih tahu kak, bisa mak. Padahal belum, gitu. Jadi solusinya untuk poin ini adalah mereka itu butuh arahan, bukan dominasi. Kenapa bukan dominasi? Karena itu tadi, itu akan mematikan keinginannya untuk mandiri. Mereka akan dianggap, ih mama kok dia terus kak, nanti gak mandiri kak begini-begini. Mungkin mama kok begini-begini. Sebenarnya mereka butuh kemandirian itu, tapi tidak mau dilihat kayak diatur. Jadi solusinya kita sebagai orang tua diarahkan, tapi bikin mereka merasa tidak diarahkan. Jadi kayak trik di sini, main trik di sini. Mereka butuh arahan, bukan dominasi. Tapi kita sebagai orang tua bukan dengan dilepas, tapi ada triknya tersendiri untuk atur mereka, tapi buat mereka tidak merasa diatur. Itu nanti kita bahas itu. Kemudian yang kedua yang mereka alami itu adalah mengenai keterbukaan remaja. Remaja itu kalau dulu pas anak-anak mereka kan selalu bergantung dengan ibu. Mana mama, mau sama mama, tidak mau mengaji kalau tidak ada mama, mau ditunggu sama mama. Tapi ketika mereka mulai besar, mereka justru akan jauhi itu kemamaan. Mereka akan cenderung ke sosial, bergeser, lebih mau main sama temannya daripada bicara sama ibunya. Padahal dulu ini anakku dekat sekali sama saya, kenapa sekarang begini? Mungkin ada yang rasa di ibu-ibu. Dulu padahal biar kak ke WC diikuti, kenapa sekarang kayak tidak mau sekali mana lihat, main terus sama teman-temannya. Itu bukan karena tidak suka kianata atau apa ibu, tapi memang seperti itu tahapnya. Mereka ada di tahap yang lebih fokus ke sosial, lebih fokus ke berteman, membangun membangun pertemanan. Tapi pada saat itu anak-anak juga terkadang masih tetap membutuhkan koneksi dengan orang tua. Mereka membutuhkan koneksi dengan orang tua. Kadang caranya mereka itu adalah cerita, misalnya tadi tuh mama begini, temanku tuh begini. Terus itu tuh anak pukul gini. Mungkin kita sebagai orang tua, mungkin karena dari rasa khawatir ya, kenapa begitu? Jangan begitu, jangan main sama itu, jangan suka begitu gitu. Tapi yang mereka inginkan dari cerita itu bukan solusi. Bukan dibilang karena mau dilindungi atau mau dibilang supaya dijagai dari temannya yang jahat atau apa. Tidak, sebenarnya mereka itu tujuannya cerita
mengecewakan. Itu kalau cerita sama orang tua belum bisa selesai, 5 solusinya, belum bisa selesai itu cerita masalahku, ada bisa yang pote-potenya. Padahal yang mereka inginkan dari cerita itu bukan solusi, bukan feedback, mau jadi dengar. Jadi kita tahu ibu-ibu biasa curhat sama orang, bukan jadi bilang dari tahu apa jalan keluarnya, bukan jadi bilang kita nggak tahu solusinya, kita tahu solusinya, dan mau jadi dengar, mau jadi cerita, gitu. Mau jadi ada orang yang mengerti apa yang kita rasa, gitu. Bukan semata-mata karena mau minta solusi, enggak sih. Kadang juga memang butuh solusi, kadang juga mau jadi kita jadi dengar. Dan itu juga yang biasa mereka rasakan sebagai anak-anak. Keinginan untuk ada rasa keterhubungan dengan orang tua, gitu. Kemudian mengenai validasi perasaan. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa otak bagian prefrontal cortexnya itu anak-anak belum berkembang, logikanya belum berkembang, kognitifnya belum berkembang, berpikirnya itu belum berkembang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka itu lebih fokus ke perasaan, ke emosi. Makanya yang penting pada tahap ini adalah validasi emosi atau validasi perasaan. Jadi alih-alih fokus ke Iko betul, Iko sama ini, kok tadi nakal kok sama ini, tapi lebih ke perasaan yang si anak rasakan ketika melakukan perilaku tersebut. Oh kamu tadi marah, oh kamu tadi sedih, pasti yang dibilang-bilangnya begini sama temanmu, padahal kamu yang dibilang-bilangi, tapi kau yang dimarahi sama ustazah karena kau yang memukul, padahal kamu yang memukul itu karena kamu marah. Oh kamu marah, kamu sedih karena dibilang. Jadi lebih fokus ke aspek-aspek emosi yang mereka rasakan. Dan kenapa memahami aspek emosi ini penting? Supaya anak-anak itu jadi tidak impulsif ketika bertindak. Maksudnya apa tidak impulsif? Ketika merasakan sesuatu yang tidak nyaman di hatinya langsung mengamuk. Padahal dia tidak tahu apa yang dia rasa. Dia rasa sedih kah? Dia rasa marah kah? Atau dia rasa bahagia kah? Makanya dia lompat-lompat. Dia tidak tahu untuk mengidentifikasi perasaan yang dia rasa ini, perasaan apa yang ada di hatinya. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah membantu anak melabeli perasaan yang mereka rasakan, memberi nama ke perasaan yang mereka rasakan. Oh kamu sedang sedih itu, makanya kamu marah. Oh kamu kecewa sama temanmu begitu, padahal makanya kamu marah gitu. Jadi kita membantu mereka melabeli perasaan yang mereka rasakan supaya ada ini sumbernya dari mana ini perasaan sedih yang mereka rasa, diurut dari awal. Jadi kayak misal dia bilang, mama tadi tuh pukul gini, dari ini. Oh kamu pukul kenapa? Kamu rasa apa pas dia bilang itu? Kamu sedih kah? Kamu ini kah? Jadi bantu mereka cari apa namanya itu yang perasaan yang mereka rasakan supaya mereka tahu penyebabnya. Kenapa harus ditahu penyebabnya? Itu bukan karena supaya ada yang bisa disalahkan. Oh gara-gara ini berarti kamu marah, bukan. Tapi supaya anak-anak itu belajar bahwa semua itu ada proses. Bahkan untuk berperilaku itu ada proses awal kenapa mereka melakukan sesuatu. Jadi tidak impulsif, tidak apa-apa yang dirasa langsung memukul, ada yang dirasa langsung menangis, ada yang dirasa langsung begini, langsung bertindak. Nah, jadi untuk membantu mereka memahami bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya sehingga kamu bisa marah. Jadi membantu anak untuk mengolah perasaan emosinya itu menjadi sesuatu yang lebih kognitif, dan ini juga yang membantu merangsang pertumbuhan apa tadi prefrontal cortexnya yang anak-anak butuhkan. Seperti itu. Karena anak-anak kalau tidak divalidasi itu tadi cenderung bertindak impulsif. Terus mungkin ada juga yang lihat beberapa anak yang cenderung menyendiri atau menarik diri, tidak mau bergaul sama teman-temannya. Itu juga biasanya karena mereka tuh belum punya identitas diri dan belum tahu dengan dirinya sendiri, kayak tidak dapat jati dirinya bagaimana, masih terombang-ambing dengan perasaannya. Jadi mereka cenderung menarik diri, ada tanda-tanda yang menyendiri, tidak mau bergaul dan segala macam. Nah, itu juga salah satunya dari sini. Kemudian yang tiga adalah mengenai kontrol yang membangun versus kontrol yang mematikan. Pada masa remaja, itu seperti yang tadi saya katakan, anak-anak itu cenderung ingin bertindak seperti orang tua, seperti orang dewasa. Kenapa? Karena otonominya itu sedang naik, kemandiriannya itu sedang naik, mau mandiri, ingin merasa dewasa, ingin cepat mengambil keputusan. Tapi itu tadi, secara biologis dia belum mampu, dan kita pahami bahwa dia belum mampu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita membuat anak merasa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, memberi mereka ruang
untuk bertanggung jawab dengan dirinya mereka sendiri. Jadi misalnya kalau anak itu main game terus, terus waktunya belajar sebenarnya. Daripada bilang berhenti main game, kau pergi belajar. Kasih dia pilihan, kau mau main game atau mau belajar. Dan jelaskan apa konsekuensinya kalau dia main game terus dan tidak belajar, dan apa konsekuensinya kalau pada satu itu dia berhenti main game dan belajar. Jadi kita sebagai orang tua bukan memutuskan ini, kau ini, tidak. Tapi kita memberikan opsi dan menjelaskan apa konsekuensi dari masing-masing opsi tersebut. Agar apa? Anak-anak di sini lagi belajar yang namanya proses dan tanggung jawab dan konsekuensi. Oh, kalau saya lakukan ini nanti ini yang terjadi. Oh, kalau saya lakukan ini nanti ini yang terjadi. Gitu. Jadi kita itu lagi tadi membantu anak merangsang prefrontal cortexnya, membantu mereka untuk mengambil keputusan. Itu tadi. Sehingga kalaupun anak ini berbuat salah, setidaknya dia tuh bilang, oh saya bertanggung jawab sama diriku sendiri. Padahal mama sudah bilang berarti saya yang salah pilihan gitu. Tapi ketika anak-anak itu diberikan kontrol yang terlalu berlebihan, kontrol yang terlalu mereka menganggap bahwa kayaknya tidak ada yang bisa aku di diriku sendiri deh. Mereka kan lepas tanggung jawab atas dirinya mereka sendiri. Kalaupun saya buat salah bukan saya yang salah, kan mama jangan suruh. Nah, anak-anak yang seperti ini tuh cenderung menyalahkan orang lain ketika dia berbuat salah, gitu. Dan kayak berpikir, kan semuanya nakut di mama. Mau apa pada berpikir, mau apa capek-capek berpikir, mau apa capek-capek berpikir. Inilah yang menghambat pertumbuhan prefrontal cortexnya tadi, gitu. Jadi solusinya adalah berikan anak pilihan yang terbatas, tapi pilihan yang dua-duanya itu adalah dari pilihan kita sendiri. Misal, kau mau belajar siang atau malam, adik mau belajar siang atau malam, dua-duanya itu kan pilihan kita, tapi dibuat seolah-olah mereka yang membuat keputusan. Padahal dua-duanya intinya mau belajar, mau belajar siang atau mau belajar malam, terserah, yang penting belajar. Cuman kita pakai trik, nah ini trik yang saya bilang tadi. Kita pakai trik bagaimana caranya supaya dia merasa punya andil dalam membuat keputusan itu. Ada yang mau belajar siang atau mau belajar malam, dia merasa punya tanggung jawab atas dirinya, punya hak atas dirinya sendiri, punya juga rasa tanggung jawab kepada diri mereka sendiri. Jadi intinya menanamkan tanggung jawab kepada dirinya mereka sendiri. Kemudian yang keempat, perhatikan kepada siapa anak bergaul. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pada masa remaja ini, anak-anak itu dalam fase membangun jati diri, mencari identitas atau kebingungan peran. Nah, pada saat inilah fase remaja inilah anak-anak itu mulai besar kebutuhan akan sosialnya. Yang tadi saya katakan, mereka lebih ingin berteman dengan teman sosial daripada teman di rumah atau ibu dan bapak gitu. Dan pada saat yang bersamaan, pada fase ini yaitu fase di mana anak-anak itu suka coba-coba, rasa ingin tahunya tinggi. Sudah rasa ingin tahunya tinggi, keputusan otak bagian pengambilan keputusannya belum berkembang. Di situ juga dia mau terus bersosial sama orang, mau berteman sama orang. Terus juga di situ di tahap ini juga yang mereka suka coba-coba. Nah, kolaborasi antara yang mereka alami pada saat ini itu rentan kalau tidak dikendalikan dengan baik, rentan buat anak-anak coba hal-hal negatif. Kenapa? Karena itu tadi rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin coba-cobanya tinggi, tapi pembuatan keputusannya belum matang. Terus juga tinggi kebutuhan akan sosialnya. Jadi ketika dia bertemu dengan teman-teman yang negatif, kebetulan dia mau bersosial tapi bersosialnya dengan orang-orang negatif, melihat temannya melakukan hal yang negatif, nah ingin juga ikut coba-coba. Padahal dia belum berpikir bahwa kalau saya ikuti ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi, ini akan terjadi pada diri saya, ini akan merusak tubuh saya atau apapun. Kenapa dia belum bisa berpikir jangka panjang? Karena itu tadi, secara prefrontal cortex dia belum berkembang. Itu jadi meskipun si anak ini meskipun si anak ini tuh bergaul dengan teman yang negatif, ketika si prefrontal cortexnya ini cepat untuk kita rangsang tumbuh, meskipun dia melihat temannya melakukan hal negatif dan meskipun dia
yang di bagian otaknya itu jalan. Oh, saya tidak boleh begini karena begini. Semua itu ada prosesnya. Kalau saya nikmati itu sekarang, bisa jadi nanti di kedepannya saya akan menanggung konsekuensi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah kenapa otak bagian prefrontal cortex ini penting untuk cepat dirangsang, supaya karena keinginan tahuannya anak itu tinggi dan kebutuhan sosialnya itu tinggi, bukan lantas kita melarang mereka bergaul, jangan berteman di dalam rumah kok, jangan berteman, jangan di kemana-mana, jangan keluyuran di dalam rumah saja, main saja dalam rumah, ada ini, ada ini. Gitu. Bukan solusinya seperti itu, tapi adalah bagaimana ketika anak-anak itu dihadapkan dengan seperti tadi perilaku negatif dari temannya, itu dia tetap bisa mengkognisikan apa yang dialami gitu. Dia lihat temannya melakukan hal negatif misalnya, dia tuh tetap berpikir meskipun mau sebenarnya nggak ikuti karena kayak penasaran atau apa, mau tidak ikuti, cuman dia lebih berpikir, oh dia coba-coba itu di dia saja. Tapi untuk saya bertanggung jawab atas diri saya punya konsekuensi untuk diri saya sendiri, saya punya hak untuk diri saya sendiri, saya mau kasih diri saya hal yang baik atau tidak, itu semua dari saya. Mereka jadi punya rasa tanggung jawab gitu. Karena anak-anak itu pada fase remaja ini tuh lebih fokus ke perasaan, sensasi sebenarnya, bukan cuma perasaan, tapi mereka tuh lebih butuh di bagian sensasi. Misalnya, ketika mereka bermain game itu mereka merasakan kesenangan, mereka merasakan kepuasan main game lama misalnya. Apalagi ketika main game sama teman-temannya. Kemudian ada tanggung jawab untuk belajar. Sebenarnya terkadang mereka juga tuh yang sudah kecanduan, mereka tuh mau juga berhenti. Cuman kayak nggak bisa lepas dari sensasi bahagia ini, sensasi euforia ini. Karena itu tadi mereka sedang fokusnya di bagian emosi, di bagian perasaan, di bagian sensasi. Tapi ketika anak-anak dengan prefrontal cortex yang cepat matang ini dihadapkan dengan perasaan seperti itu, mereka jadi lebih bisa menimbang. Oh ya, saya merasa senang karena bermain game, tapi saya juga punya tanggung jawab. Nah, ini yang mereka olah karena mereka sudah pandai untuk memproses sesuatu, untuk mempertimbangkan sesuatu, konsekuensi akan sesuatu. Gitu. Itu untuk anak yang prefrontal cortex-nya itu tumbuh dengan optimal. Kemudian yang terakhir untuk membantu anak membimbing menjalani masa remaja mereka adalah konsistensi. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang merasa kayak sudah dilarang, aturannya itu di rumah main HP itu cuma sampai jam 8, atau main di luar itu cuma sampai maghrib. Sudah bisa ada aturannya, tapi dia tetap langgar gini. Oke, ini kita bahas sekarang apakah ibu itu konsisten atau tidak. Karena terkadang itu ketika anak-anak itu melanggar bukan karena mereka lupa akan aturan, bukan karena mereka mau memberontak, tapi karena apa? Mau coba-coba. Kira-kira ini aturan bisa aku kasih longgar atau tidak, Dik? Misalnya aturannya main HP itu sampai jam 8. Mereka coba-coba pura-pura lupa, misalnya pura-pura lupa jam 8 lewat belum dikumpul HP-nya, atau jam 8 lewat naleji ibunya bilang ini anak masih main HP tapi belum dikumpulkan gitu. Jadi ini anak-anak merasa masih bisa jadi ulur-ulur, jadinya dia kayak aturan itu bisa jadi fleksibelkan gitu. Makanya nih anak sering coba-coba, apalagi kalau ketika coba-coba tidak dibarengi dengan konsekuensi, misalnya bilang sesekali biar. Nah, sesekali inilah yang akan melepas wibawa dari suatu aturan. Di matanya anak itu, aturan itu bisa jadi main-mainin, asalkan tidak sadar di mama, atau asalkan tidak kompak di mama sama bapak misalnya. Karena kadang ada yang mama nalarang, tapi kalau izinnya sama bapak boleh Ci. Nah, ini juga yang jadi di matanya anak itu, mama jahat, bapak baik gitu. Jadi melabeli mereka seperti itu. Makanya kunci dari membimbing, salah satu kunci dari membimbing anak menjalani masa remaja ini adalah kekompakan dan konsistensi. Kekompakan antara ayah dan ibu dengan konsekuensi atas aturan yang diberikan. Jadi goals kita di tahap ini atau di masa remaja ini adalah membantu anak memaksimalkan atau merangsang pertumbuhan prefrontal cortex mereka, karena itu membantu mereka untuk mengambil keputusan dengan lebih baik,
kemudian juga membantu mereka mengolah sesuatu. Apa yang mereka rasakan itu tidak harus langsung dikeluarkan sebagai tindakan, tapi harus diolah dulu. Kemudian juga membantu mereka untuk melabeli semua perasaan-perasaan yang mereka rasakan, seperti marah, sedih, dan segala macam sebagai bentuk dari asal-usul suatu perilaku yang mereka lakukan. Kemudian juga terakhir, untuk memperhatikan dengan siapa anak bergaul, karena meskipun kita capek-capek di rumah mengajarkan ini itu, tapi pada saat remaja mereka lebih banyak main dengan teman sosial. Lama-kelamaan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah itu akan lepas dengan sendirinya. Tuh. Jadi bukan hanya memperhatikan apa yang anak lakukan dan diperlakukan di rumah, tapi perhatikan juga bagaimana anak melakukan sesuatu di luar. Seperti itu. Mungkin itu beberapa poin-poin dari hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dalam membimbing anak menjalani masa remaja, terutama bagi ibu-ibu yang punya anak-anak yang sekarang lagi di masa remaja, yang lagi memberontaknya. Mungkin beberapa poin tersebut perlu diperhatikan. Saya kira itu tadi beberapa materi singkat dari saya. Oke, kalau tidak ada dari lagi. Oh ya, oke. Kalau begitu saya tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.